Halo, saya Risanditya. Hari ini kita akan belajar mengenai focaccia art dengan menggunakan sourdough atau starter. Jadi, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, sourdough itu adalah sistem peragian. Jadi, yang kita gunakan di sini itu menggunakan ragi alami yang terbuat dari air dan tepung yang kemudian kita aduk jadi satu hingga menjadi satu adonan, kemudian kita biarkan selama rentang beberapa waktu sehingga dalam beberapa waktu itu adonan ini mengumpulkan beberapa bakteri baik dari surrounding gitu. Jadi akhirnya dia akan berfungsi sebagai ragi alami yang dapat kita gunakan untuk membuat berbagai macam produk. Bisa dipakai untuk contoh focaccia, kemudian ciabatta, kemudian baguettes atau country loaf, atau bisa juga digunakan ke beberapa produk roti Asia yang manis-manis. Jadi banyak sekali manfaat dari si sourdough ini. Nah, kemudian starter saya ini usianya sudah kurang lebih 5 tahun, jadi saya feeding setiap hari. Jadi dulu awal-awal itu saya feeding selalu 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Jadi pada saat dia sudah mencapai puncaknya gitu, jadi dia sudah mulai lapar lagi, saya feeding. Nanti pada saat dia sudah mencapai peaknya lagi, saya feeding lagi, hingga akhirnya dia menjadi sangat kuat gitu. Nah, sekarang kita akan membuat focaccia art. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini adalah tepung terigu protein tinggi, kemudian starter saya, lalu ada air dingin, lalu ada madu dan garam. Tapi bedanya kali ini kita menggunakan Thermomix, jadi lebih cepat dan lebih praktis. Gimana caranya? Ikuti dari awal sampai akhir ya. Okay, so what I'm gonna do now is mixing the dough. Saya hanya akan masukkan semua bahan ke dalam Thermomix, lalu diaduk pakai dough. Kemudian ini kurang lebih kita cuma butuh sekitar 17 menit, lalu selesai. Sudah. Kita mulai sekarang. Kita masukkan dulu tepungnya. Lalu saya masukkan dulu starter saya. Starter saya punya namanya Eugene. Jadi itu nama favorit. Jadi harus dikasih nama teman-teman supaya nanti semangat kasih makannya. Oh, Eugene belum makan gitu kan. Jadi biar nggak lupa kasih makannya. Jadi si starter ini memang memang dia hidup gitu. Jadi dia akan butuh makan seperti kita, seperti makhluk hidup. Karena kan dia terdiri dari bakteri-bakteri baik. Apa sih keuntungan dari si sourdough ini? Banyak. Dia akan lebih ramah di perut. Kemudian dia akan memperpanjang umur dari si produknya ini sendiri. Sekarang saya masukkan garam dan madu. Kalau teman-teman suka berbagai macam herbs itu juga bisa dimasukkan ke dalam adonan. Tapi nanti pada saat dia sudah mencapai gluten development, baru kita masukkan berbagai macam herbs di dalamnya. Bisa juga dengan potongan olive, itu juga bisa kita masukkan ke sini. Oke. Saya akan mulai dari 15 menit dulu maksudnya, untuk kemudian nanti saya akan cek lagi kalau perlu ditambah. Karena kadang-kadang tepung itu dengan brand yang sama, dengan batch yang sama, tapi tingkat penyerapan airnya berbeda gitu. Jadi harus selalu dicek. Jadi jangan langsung di set di waktu yang diminta gitu. Kita harus kasih spare beberapa menit untuk kemudian kita cek. Karena ya itu tadi faktor penyerapan air itu tiap tepung berbeda.
Ini saya pilih dough. Kemudian saya akan set dulu di 15. Oke. Kita tunggu. Oke, we have 15 second left. Saya udah siapkan loyang di sini yang sudah kita taburi dengan olive oil. Sudah saya sprinkle dengan olive oil. Ini mau saya cek dulu. Oke. Saya agak oles tangan saya dengan sedikit olive oil. Untuk cek adonan, ini bisa dilihat bubblesnya juga udah mulai sangat hidup. Ini sudah seperti ini, jadi kita sudah ready. Oke. Ini saya rest dulu kurang lebih 30 menit. Kemudian nanti akan saya lakukan stretch and fold kurang lebih 3 kali. Nah, untuk stretch and foldnya ini juga berapa banyak kita melakukan stretch and fold itu juga tergantung dari kondisi adonan, kondisi humidity dan kondisi temperatur pada saat kita melakukan stretch and fold. Jadi berapa kalinya dan intervalnya itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Biasanya kalau kondisi ruangan lebih panas, dia akan lebih cepat mengembang. Jadi nggak harus setiap 40 atau 45 menit atau 30 menit. Jadi tergantung dengan kondisi adonannya juga dan kondisi suhu atau temperatur. Ini saya rest dulu. Sebelum saya rest, ini juga saya rapikan. Ini akan saya masukkan ke dalam proofer. Kalau misalnya teman-teman di rumah nggak punya proofer, itu kita bisa tutup aja dengan menggunakan plastic wrap, atau ini bisa menggunakan kontainer yang cukup lebar. Masukkan doughnya ke dalam kontainer, kemudian kita tutup. Biarkan dia rest dulu kurang lebih 30 menit, baru nanti akan kita lakukan stretch and fold. Oke, teman-teman, ini sudah 30 menit. Sekarang saya akan lakukan stretch and fold. Tangan akan saya basahi dulu dengan menggunakan air matang. Oke, ini saya basahin dulu. Kita akan lakukan stretch and fold. Jadi ini kita ambil pelan-pelan. Dari tahap ini aja teman-teman sudah bisa merasakan dari gluten developmentnya ya. Nah, sudah sampai seperti ini. Tarik selebar-lebarnya, setinggi-tingginya, tapi tidak boleh robek. Kemudian kita fold seperti ini. Kita fold, putar loyang. Oke, tangan saya basahin lagi. Ambil lagi, tarik setinggi-tingginya. Kali ini bisa lebih tinggi dari yang tadi. Putar lagi, tarik lagi setinggi-tingginya. Fold. Yang terakhir, sisi yang terakhir. Ini sudah semakin ketat. Sudah selesai. Ini kita diamkan lagi kurang lebih selama 30 hingga 45 menit. Sesuaikan dengan temperatur ruangan masing-masing dan sesuaikan juga dengan adonan masing-masing ya. Nanti kemudian selanjutnya kita akan lakukan coil fold. Nah, teman-teman, ini sudah 30 menit.
Glutennya juga sudah mulai rileks lagi. Sekarang kita akan lakukan coil fold. Basahi tangan dengan menggunakan air. Nah, coil fold seperti ini kita angkat. Kita angkat seperti ini, kemudian kita turunkan. Putar loyang. Jangan lupa selalu basahi tangan. Nah, ini sudah kelihatan bubbles-bubblesnya sudah mulai keluar. Ini kita coil fold lagi. Putar lagi. Angkat lagi seperti ini. Yang terakhir, sisi yang terakhir. Sudah selesai coil fold yang kedua. Nanti kita tunggu lagi 30 menit kemudian untuk lakukan coil fold yang ketiga sampai nanti berasa adonan itu sudah sangat tight, sudah sangat kencang, baru kita berhenti coil fold. Nah, teman-teman, ini sudah 30 menit lagi. Sekarang kita akan coil fold yang terakhir. Jadi kalau dilihat dari adonan ini sudah cukup rileks ya. Jadi sudah bisa kita lakukan coil and fold kembali. Seperti yang tadi, tangan kita basahi dulu dengan air. Kemudian ini kita tarik. Kita lipat ke dalam seperti ini. Kita putar loyangnya. Lagi lipat ke dalam, putar lagi, oke. Sekarang yang terakhir, sisi yang keempat sama. Nah, teman-teman, pada saat coil fold yang terakhir ini pasti akan terasa sangat ringan adonannya, lebih ringan dari waktu kita pertama stretch and fold, kemudian coil and fold yang pertama dan kedua dan yang pertama. Jadi yang kedua ini pasti dia akan terasa lebih ringan. Sudah, ini kemudian kita rest kembali kurang lebih 3-4 jam. Kembali lagi sesuaikan dengan kondisi adonan masing-masing dan kembali lagi ke suhu ruang masing-masing. Okay, so this is already 3 hours. Ini sudah ready to bake. Tapi sekali lagi ini tergantung dengan kekuatan starter masing-masing, jadi tidak bisa disamakan. Kurang lebih 3-4 jam harus selalu dicek. Kalau dia sudah mengembang 2 kali lipat dan fluffy seperti yang ada di meja, berarti dia sudah siap untuk di bake. Nah, sekarang kita tinggal dekor ini focaccianya, karena kita mau bikin focaccia art, jadi penuh dengan dekorasi. Tapi kali ini saya hanya akan mendekor dengan cherry tomat dan rosemary dan olive. Oke, ini sekarang kita sprinkle dulu dengan olive oil. Jadi cukup di sprinkle aja. Seperti ini. Lalu kita oles tangan dengan olive oilnya. Kita lakukan gentle pressure seperti ini sambil didorong gerakannya without too much pressure supaya dia nggak deflate. Jadi gentle pressure. Dia sangat fluffy, lucu ya bentuknya. Nah, kemudian saya akan bikin dekorasi seperti ini. Empat tomat, kemudian tengahnya saya kasih olive seperti ini, kemudian rosemary, bentuk secantik mungkin supaya menarik ya untuk dimakan, untuk dihidangkan. Memang kalau untuk
focaccia dough yang doughnya sangat puffy seperti ini memang agak susah untuk di dekor, tapi nggak apa-apa, kita tetap dekor supaya lebih cantik penampilannya. Oke, sekarang sisi yang sebelah sini. Kalau bisa cari yang diameter tomatnya sama. Ups, supaya bagus. Oke, gentle pressure. Another rosemary leaf. Nah, kurang lebih seperti ini. Simple ya, untuk yang kali ini memang agak simple karena ini bubbly-nya terlalu banyak. Saya nggak mau bikin dia deflate too much, jadi ini menurut saya ini udah cukup. Memang jadi kurang maksimal, tapi saya akan jaga bubblesnya ini supaya tekstur focaccianya juga akan tetap crunchy dan kelihatannya tetap menarik gitu. Nah, kemudian selain dekorasi seperti ini kita bisa sprinkle dengan sea salt. Untuk memberi sedikit rasa. Oke, ini kemudian kita bake kurang lebih sekitar 30 hingga 35 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, teman-teman, ini sudah selesai di bake. Look how big it is. Kelihatan ya, starter saya sangat bersemangat hari ini. Sangat besar gelembungnya, ini pasti sangat bagus rongganya. Kita keluarin dulu dari loyangnya. Oke, pelan-pelan kita pindahkan ke adonan. Wait, saya minggirin dulu loyangnya. Nah, sudah jadi focaccia sourdough. Nah, sourdough focaccianya sudah selesai, saya potong-potong. Ini bisa kita nikmati hanya dengan seperti ini saja, atau bisa juga kita nikmati sebagai pendamping sup, atau bisa juga kita gunakan sebagai sandwich. Sourdough focaccia cocok dipakai dalam segala macam menu. Oke, sampai di sini baking bersama saya. Jangan lupa teman-teman rebake resep sourdough focaccia ini, dan tentunya dengan menggunakan Thermomix, karena pasti akan lebih mudah dan lebih cepat. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you!